Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai kuliah teknologi pengolahan minyak atsiri, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bagian teknologi pengolahan yang pertama, yaitu metode distilasi. Metode distilasi ini adalah metode yang paling banyak digunakan untuk memperoleh minyak atsiri. Ya, seperti yang kita tahu dari kuliah sebelumnya ya, bahwa minyak atsiri itu kan merupakan minyak atau zat yang mempunyai bau khas. Dan menurut definisi ISO ya, bahwa minyak atsiri adalah minyak yang diperoleh dengan cara distilasi uap. Bahkan secara definisi pun cara mendapatkan minyaknya itu dijelaskan di sini ya, bahwa dia diperoleh dengan cara distilasi uap. Artinya proses distilasi uap ini merupakan satu proses yang umum, yang jamak, yang penting bagi para produsen minyak atsiri untuk bisa memperoleh produknya. Sebenarnya distilasi ini hanya merupakan bagian kecil dari beberapa metode pengambilan minyak atsiri. Ada sekitar 6 metode yang umum untuk bisa memperoleh minyak atsiri dari berbagai bahan aromatik tumbuhan. Distilasi ini yang pertama, distilasi nanti kita akan memperoleh produk minyak atsiri dan juga produk samping berupa hidrosol ya, atau cairan yang memiliki wangi ya, berupa sisa-sisa dari proses distilasi. Yang lain yang juga nanti akan kita pelajari yaitu adalah maserasi, dan juga nanti ada namanya enfleurage. Ada maserasi dan enfleurage, ini mirip-mirip, tapi dia bentuk hasilnya akhirnya berbeda. Maserasi ini nanti produknya itu berupa absolut ya, atau ekstrak keras. Enfleurage ini nanti bentuknya minyak kental, pomades. Sementara perkolasi itu bentuknya konkret ya, atau konsentrat, belum absolut, jadi masih konsentrat. Jadi maserasi, enfleurage, dan perkolasi ini masuk satu bagian ya dalam namanya metode ekstraksi. Yang membedakan adalah bentuk produk luarannya. Maserasi itu bentuknya absolut, sudah produk akhir. Sementara enfleurage dia bentuknya pomades atau minyak kental. Perkolasi dia konsentrat, konkret, artinya cairan yang encer. Dimana untuk pomade dan konkret ini nanti masih perlu proses lebih lanjut supaya dia bisa menjadi absolut. Sementara dua metode yang lain yaitu ada metode pengepresan, artinya dengan menggunakan tekanan mekanis, atau bisa juga dengan metode supercritical, artinya menggunakan suhu dan temperatur kritis atau ekstrim untuk bisa mengekstrak minyak dari berbagai bahan tumbuhan. Metode yang kita pelajari pada hari ini adalah metode isolasi atau ekstraksi dengan metode penyulingan. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kenapa dibutuhkan metode penyulingan pada minyak atsiri? Karena minyak atsiri itu minyaknya itu terdapat pada kantung-kantung minyak dan jaringan tumbuhan ya, sehingga kita butuh usaha untuk mengeluarkannya.
Jadi minyak atsiri itu membutuhkan bahan berupa air dan juga tanaman. Bagian tanaman yang mengandung minyak. Nah, bisa daun, bisa batang, bunga, biji, dan sebagainya. Dimasukkan ke dalam suatu wadah yang kita sebut sebagai kettle suling. Jadi air dan tanaman ini dimasukkan ke dalam kettle penyuling dan air. Kemudian dipanaskan. Artinya ada energi yang dimasukkan. Ketika panas, panasnya akan mendidihkan air, lalu kemudian airnya akan menguap. Nah, uapnya itu akan mengenai bagian tanaman sehingga dia akan membawa minyak. Padatan dari tanamannya akan tertinggal, sementara minyaknya itu ikut bersama uap. Untuk kemudian dialirkan ke kondensor untuk mengembunkan kembali uap dan minyak tadi. Sehingga dua-duanya menjadi fase cair, kemudian kita masukkan ke tabung pemisah. Karena minyak dan air secara prinsip tidak akan bisa bercampur, maka mereka akan terpisah dengan sendirinya. Sehingga nanti kita bisa mengambil sendiri minyaknya dan sisanya kita sebut sebagai air suling. Air suling ini ada yang dikembalikan lagi ke kettle penyuling, namun ada yang bisa dijual, yang disebut sebagai tadi yang namanya hidrosol. Nah, hidrosol yang bisa dijual itu terutama untuk bahan-bahan yang mahal, misalnya air mawar, air melati, air kenanga, itu cukup mahal, sehingga ada peminatnya. Tapi untuk banyak minyak atsiri murah, misalnya seperti nilam, mint, dan sebagainya, itu biasanya air sulingnya dikembalikan ke kettle penyuling. Jadi ini ya prinsip sederhana proses distilasi. Walaupun secara teoritis distilasi itu banyak sekali jenis-jenisnya. Yang digunakan di minyak atsiri ini termasuk distilasi sederhana. Ada lagi distilasi fraksionasi. Nah, ini distilasi bertingkat. Ya, itu termasuk distilasi fraksionasi. Ada lagi distilasi azeotrop. Nah, ini distilasi pada tekanan vakum. Ya. Distilasi uap, distilasi kering, dan sebagainya. Kita akan fokus pada bentuk distilasi sederhana. Sementara distilasi fraksionasi itu nanti akan kita pelajari sedikit di Satop 3 nanti. Lalu apa yang menjadikan faktor-faktor ya, faktor-faktor penyulingan ini bisa berhasil? Jadi bukan proses penyulingan ini supaya bisa berhasil, kita membutuhkan apa saja. Yang pertama itu jenis dan penanganan bahan baku yang akan disuling. Nah, ini tadi. Jadi, bahan bakunya itu seperti apa? Pretreatment-nya itu seperti apa? Itu juga menentukan terhadap keberhasilan penyulingan. Lalu, jenis distribusi dan debit uap yang digunakan, ya. Jadi, seberapa banyak uapnya. Tentu semakin banyak akan semakin bagus. Cuma nanti butuh alat yang besar dan juga butuh pengaman yang besar pula. Lalu bahan penyusun kettle-nya, apakah dia menggunakan besi biasa, menggunakan stainless steel, menggunakan logam yang lebih kuat. Dimensi, ini nanti terkait dengan kapasitas produksi dan juga metode penyulingan. Ya, secara prinsip distilasi itu adalah metode pemisahannya substansi kimia berdasarkan perbedaan volatilitas atau titik didihnya. Ya. Nah, jadi distilasi itu dia memisahkan, dalam hal ini ya, dalam kondisi minyak atsiri ini, dia memisahkan minyak dari badan tanamannya. Karena perbedaan volatilitas ya. Nah, jadi karena uap itu kan panas sekali, dia akan mendidihkan minyak, mengambil minyak yang ada di bagian tanaman, sehingga terpisah. Untuk minyak atsiri, metode penyulingannya, walaupun sistemnya sederhana, dia sebenarnya masih dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu penyulingan dengan air,
water distillation, penyulingan dengan uap dan air, steam and water distillation, atau penyulingan dengan uap langsung atau uap saja, yaitu steam distillation. Jadi ada 3 jenis penyulingan: penyulingan air, penyulingan uap, dan gabungannya, yaitu penyulingan uap dan air. Nah, secara umum penyulingan dengan air, uap, dan air atau penyulingan uap itu dari segi alat itu ada berbeda sedikit. Kita masuk ke yang pertama, yaitu distilasi air ya, atau water distillation. Pada proses ini bahan dicelupkan seluruhnya dalam air dan direbus ya, seperti bikin sop. Ya, semua bahan itu dimasukkan ke dalam air terendam. Nah, saat bahan terkondensasi dingin, nah tadi kan sudah bahan direbus, kemudian kan dipanaskan sehingga airnya menguap bersama dengan minyak yang ada dalam tanaman. Air yang terpisah tadi kan digunakan sebagai floral water atau hidrosol. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini untuk water distillation. Jadi ini adalah tungku suling. Ya. Ini misalnya sumber panas. Jadi di dalam pot ini ada plant material atau tanaman dan juga air. Nah, langsung terendam bersamaan. Kemudian panas ya, dia panas menguap. Uapnya tadi juga menguapkan minyak yang ada pada tanaman. Uap air dan minyak kemudian dialirkan ke dalam kondenser. Kondenser ini uap tadi didinginkan dengan cooling water atau air pendingin. Sehingga suhunya turun dan dia mengembun. Masuk ke oil separator. Oil separator ini kan nanti air dan minyaknya akan terpisah. Kita akan mendapatkan minyak di sisi atas dan kondensat water atau hidrosol di sisi bawah. Sederhana bentuknya. Jadi hanya membutuhkan satu pot di sini. Nah, ini bentuk versi laboratorium. Versi lab juga bisa untuk water distillation. Metode ini cocok untuk bahan-bahan kering dan bahan-bahan yang tahan panas. Nah, dia juga baik untuk serbuk atau bahan-bahan yang tidak dapat atau tidak tahan suhu tinggi. Ini baik menggunakan water distillation. Lalu ada destilasi uap air ya, atau destilasi uap saja. Ini bahan ditempatkan dalam suatu wadah dan dikenai uap. Nah, semakin cepat kelajuannya akan mencegah kosong minyak. Ini cocok untuk minyak-minyak yang sensitif, ya, karena dia prosesnya cepat. Tapi membutuhkan alat tambahan. Ya, jadi di sini potnya ini isinya hanya bahan tanaman saja. Sementara yang sumber panasnya itu dari steam itu dibuat di alat terpisah, yaitu steam boiler. Jadi air itu di sini, kemudian dipanaskan, uapnya mengalir ke tangki tanaman. Nah, di sini mengalir sehingga dia memanas, tidak kontak langsung. Nah, sehingga dia tidak kontak, ada yang kontak, ada yang tidak kontak langsung. Untuk yang uap ini mengalir dari bawah, dan ada juga yang berfungsi tidak kontak, itu untuk memanaskan sekelilingnya. Uapnya ini tadi mengenai bagian tanaman sehingga akan mengeluarkan minyak dari dalam tanaman. Untuk kemudian kembali sama prosesnya, uap dan minyaknya didinginkan di kondenser dan kemudian dipisahkan. Jadi untuk proses steam distillation ini kita membutuhkan alat tambahan, yaitu steam boiler.
untuk mensuplai uap ke dalam tangki bahan tanaman. Kalau yang di water distillation, di tangkinya itulah airnya berada. Jadinya dia dipanaskan bersamaan. Kalau di sini tidak. Sehingga jumlah kebutuhan energinya itu sebenarnya lebih kecil. Karena energi yang diperlukan itu hanya untuk memanaskan air. Kalau di water distillation, energi yang diperlukan itu untuk memanaskan air dan juga campurannya. Dalam hal ini bahan tanaman. Sehingga energinya lebih besar. Menggunakan steam distillation, energinya lebih kecil, tapi initial cost atau capital cost-nya, biaya bahan alatnya itu lebih besar karena kita butuh alat yang baru, alat terpisah, steam boiler terpisah, tidak jadi satu. Nah, sehingga muncul modifikasi bagaimana bila kita mencoba menggabungkan dua metode tadi ya, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, jadi bentuk kettle sulingnya ini dipotong sedikit sehingga ini ada plant material dan water di sini. Nah, sementara supply energinya ini tetap digunakan hanya untuk memanaskan air saja. Nah, jadi ada separator di sini. Nah, ini kan ada air dipanaskan, kemudian dia berubah menjadi steam. Nah, kemudian dia berubah menjadi steam. Steamnya ini untuk memanaskan bagian atasnya. Jadi kita memodifikasi. Jadi ini modifikasi dari bentuk water distillation. Cuma resikonya adalah jumlah kapasitas dari tanamannya itu berkurang bila kita menggunakan bentuk tangki yang sama. Nah, kita potong sedikit sehingga kita tidak perlu mengadakan steam boiler terpisah, tapi tetap di satu tangki. Cuma dengan resiko bahwa jumlah material yang bisa dimasukkan itu berkurang. Untuk kondenser dan oil separatornya masih sama. Ya, ini merupakan salah satu metode yang bisa Anda pilih untuk menyiapkan. Nah, jadi intinya untuk proses produksi minyak atsiri menggunakan prinsip distilasi itu minimal ada 3 alat sampai 4 alat. Ya. Yang pertama ini adalah kettle air. Bila Anda ingin memisahkan antara air dengan bahannya, ini adalah kettle air. Nah, kemudian dipanaskan, mengalir melalui jalur 6 ini. Nah, ini ke kettle bahan. Yang nomor 7 ini kettle bahan. Ini isinya bahan, jadi uapnya itu mengenai bahan, membawa minyak, kemudian mengalir ke kondensor. Kondensor ini dialiri air dingin. Kondensor ini kan dalamnya ada pipa-pipa untuk maksimalkan transfer panasnya, kemudian masuk ke oil separator. Jadi minimal ada 4, paling tidak ada 4 alat, tangki air, tangki bahan, kondensor, dan juga oil separator. Nah, untuk kettle-nya sendiri, spesifikasi alatnya itu yang penting itu alatnya itu tidak bereaksi atau menimbulkan kontaminasi terhadap produk minyak. Sebenarnya material yang paling baik itu adalah material glass atau Pyrex atau stainless steel. Untuk material glass itu biasanya kapasitasnya kecil-kecil, hanya sampai skala lab. Jarang sekali ada yang dari kaca itu untuk skala besar. Kalau skala industri besar, dia menggunakan stainless steel. Nah, stainless steel pun banyak. Ada stainless steel yang kelas farmasi, stainless 316, ada yang kelas food grade, kelas makanan 314, ada juga yang mild steel galvanized, artinya dia sepuhan ya, stainless steelnya hanya lapisan, atau ada juga yang mild steel. Nah, untuk minyak atsiri kita paling tidak itu minimal food grade. Ya, karena dia nantinya juga akan bisa masuk ke bahan-bahan pangan. Untuk pharmaceutical grade jelas bagus. Ini untuk kelas-kelas pengobatan, untuk kelas-kelas farmasi. Cuma ya harganya juga lumayan. Untuk kondensornya sendiri kan fungsinya itu adalah untuk mengembunkan uap
yang keluar dari kettle. Ini bentuk skala lab, ya. Ini seperti kondenser Liebig. Lalu ini bentuk yang lebih besar lagi. Intinya adalah ada dua pipa mengalir. Yang satu pipa yang berisi uap dan minyak, yang satu pipa yang lebih besar. Biasanya mencelup pipa yang kecil, itu tujuannya adalah itu air pendingin, ya, untuk menurunkan suhu uap dan minyaknya. Untuk oil separator sendiri, dia prinsipnya itu kan menggunakan perbedaan berat jenis, ya, karena air dan minyak sudah pasti tidak bercampur. Nah, sehingga bentuk oil separator itu bisa bentuknya kotak seperti ini. Yang penting kita bisa memisahkan minyak dan air. Cenderungnya bentuknya itu lurus panjang ke bawah untuk bisa memaksimalkan jalur-jalur pemisahan. Dan juga ada ruang separator. Bisa mengambil dari sisi atas maupun bisa mengambil sisi bawah. Jadi proses penyulingan itu merupakan sebagian, ya, dari proses produksi minyak atsiri secara keseluruhan, ya. Karena di sebelumnya kan ada dari tanaman, dilakukan pemetikan, pengecilan ukuran, pelayuan, pengeringan, baru kemudian disuling. Nah, artinya apa? Artinya bahwa proses sebelum penyulingan ini pun juga berpengaruh terhadap hasilnya. Jadi bukan hanya seberapa bagus alatnya. Mau alatnya sebagus apapun, tapi kalau memang kualitas tanamannya jelek, proses pelayuan dan pengeringannya jelek, juga kita tidak akan menghasilkan minyak yang optimum. Artinya semua ini memberikan pengaruh terhadap proses-proses setelahnya. Nah, kita ambil contoh, ini daun nilam, ya. Untuk daun nilam, bila menggunakan proses steam distillation, ya, dia merupakan yang paling optimal. Ya, karena dia prinsipnya mudah dan murah. Menggunakan daun, ya, daun juga mudah untuk diekstrak. Dan biasanya orang-orang itu mencampurnya dengan ranting juga, karena rantingnya masih juga mengandung minyak. Intinya sama sebenarnya, mau tanamannya apapun, kita butuh tangki air, tangki bahan, kondensor, dan juga oil separator. Nah, ini contohnya untuk yang kapasitas 25 kg. Nah, ini tangkinya, ini kondensornya, dan ini separatornya. Masih cukup bisa compact, portable. Nah, sementara untuk yang kapasitas besar, sampai 500 kg, ini bahkan tangkinya saja bisa 2. Nah, ini airnya, tangki air. Nah, dia akan mensuplai ke tangki bahan. Nah, dari tangki bahan nanti keluar ke kondenser. Baik, sekian untuk kuliah minggu ini untuk proses destilasi sebagai salah satu bagian untuk memperoleh minyak atsiri dari bahan tanaman. Selamat belajar dan terima kasih.